tua ini memang lain. Gigi sudah pongpong, sudah mata kurang bersinar lagi. Sudah tenaga sudah tidak. Kadang-kadang lidah itu terpinta, tidak lagi lancar itu bicara. Jadi kadang-kadang apa yang diucapkan itu pikir dulu, sama. Jadi banyak dimaafi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Saya ke Balikpapan ini tahun 72 awal 72. Saya dulu dari Antai, dari Kalimantan Selatan. Tujuan Balikpapan ini bukan untuk jadi guru, bukan untuk mengajar, untuk membantu orang tua. Selalu didengar di Balikpapan ini bagus usaha. Kalau kita jualan maju, Pertamina dulu masih jaya-jaya. Jadi keluarga banyak yang di Balikpapan ini. Jadi ikut juga. Mudah-mudahan ada rezeki untuk membantu orang tua. Orang tua tidak usah lagi, memang sudah tua sudah. Ya. Cuma waktu itu bawa satu kopor kitab. Rencana itu kalau ada istirahat, waktu-waktu senggang itu bisa baca mutalaah. Itu aja tujuan itu. Tidak mau mengajar. Nah, sampai ke Balikpapan ini alhamdulillah waktu itu bingung, dikasih alamat oleh kakak dulu, kakak gitu. Ada kemanakan di sini dikasih, cuma kita tidak kata, ya kita seperti di kampung biasanya. Begitu sampai di Balikpapan ini kebingungan. Tapi rupanya itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang bagus. Tidak sampai kita itu itu mencari-cari. Begitu turun dari taksi, kebetulan ada paman kita, paman. Alhamdulillah waktu itu dibawa langsung ke rumah. Nah itu selamat kita. Padahal waktu itu duit tinggal, kalau tidak hilap itu 20.000 rupiah. Nyebrang waktu itu dari Penajam itu ke sini 17.000 rupiah. 17.000 rupiah. 17.000 rupiah dulu tuh nyebrang 700. Tinggal uang sedikit lagi. Jadi kalau umpamanya waktu itu tidak ketemu rumah itu paman itu, mungkin kabaran kita sudah tinggal kita cukup lagi untuk makan gitu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa berikan jalan yang bagus, lalu kita bisa tinggal gitu. Ya, dikasih usaha oleh anak keponakan waktu itu, baju kita sudah jadi itu. Kalau orang dulu, kalau orang Banjar bilang itu baju kudian. Sebelum itu baju-baju itu celana apa tuh dibeli di Banjar, dia muntai di Alamiu itu sekuti murah harganya itu, jual di sini laku itu. Kalau bulan muda itu Pertamina itu saking banyaknya duit itu, kalau turun itu habis. Bulan muda itu habis, dagangan itu habis tuh. Cina-Cina itu luar biasa itu. Nah, waktu kita datang gitu. Cerita singkat gitu. Alhamdulillah waktu itu. Nah, karena waktu itu bisa ya agak bisa baca Quran belagu itu. Jadi kari-karian. Dari kasih itu ya alhamdulillah kena ada ilmu sedikit, dimuliakan orang. Dikasih rumah, dipinjami, disuruh jadi imam masjid itu. Sambil usaha jualan. Kalau diceritakan itu 2 malam. Tidak ada lagi kita ini peringati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkah Al-Qur'an, Allah akan angkat orang memuliakan Quran, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman kita waktu di qari itu ada sebenarnya mereka tidak belajar ilmu agama yang lain, itu hanya Al-Quran bagus, tapi diangkat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bisa jadi khatib, jadi pengasuh masjid, banyak. Tapi sudah sekarang matian semua, sudah tinggal saya sendiri lagi yang paling tua yang telah mati semua. Semuanya tidak ada lagi, habis teman kita yang seperjuangan itu tinggal sendiri. Nah, saya punya guru di Balikpapan ini satu. Nah, sanad beliau Al-Quran itu bersambung sampai Rasulullah SAW. Beliau itu namanya Yusuf Taib. Guru beliau Yusuf juga, Yusuf negara, orang Banjar ada kota negara, Yusuf negara ini guru beliau di Mekah itu Yusuf juga, Yusuf Indragiri. Nah dari Yusuf ini bersambung nasab apa namanya ini bersambung bersambung ini guru ya, guru untuk sambung sampai kepada Rasulullah, sanadnya itu sambung Rasulullah SAW. Dan ulun terakhir, ulun kadang-kadang ulun dan saya ini orang Banjar jadi terus kalau ulun terus saya malah ulun itu bahasa Abunta itu. Nah jadi waktu itu ulun yang terakhir ditulis beliau untuk mana ini sambung sanad yang terakhir. Jadi sanad yang terakhir itu alhamdulillah sahabat ketemu beliau guru Al-Quran terakhir alim orang yang alim. Beliau itu pertama mengaji dari negara kemudian ke Darussalam Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kita memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ibnu Abbas beliau berkata, ini disebutkan di dalam kitab Rujatul Madaris, kata beliau, manakala Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan makhluk, walamma aradallahu ay ja'ala al-makhluqat qabdatan min nurih. Itu kalau tidak khilaf di dalam bahasa. Manakala Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala ambil satu genggam dari nurnya gitu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita jangan diartikan sengaja untuk kayak kita mengambil. Nah, jadi Allah mengambil satu genggam daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya nur. Itu nurillah, nur Allah. Kita ambil segenggam dari nur Allah itu, nurnya itu Allah berfirman, kun habibi Muhammad, jadilah kamu kekasihku Muhammad. Lalu begitu Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Adam, dijadikan oleh Allah. Nabi Adam itu daripada nur Nabi kita tadi. Nah, jadi itu apa sunahnya itu nur Allah. Nur itu kalau bahasa kita itu cahaya. Nah, tapi pada hakikatnya kita tidak tahu itu bagaimana. Pasti nur yang itu adalah sesuatu yang sangat indah, luar biasa, yang tidak kita bisa bayangkan keindahan nur itu. Nah, tidak bisa kita bayangkan seperti nur cahaya lampau itu kalau bisa. Itu kita tidak bisa lagi kita jangkau dengan otak kita serahkan kepada Allah. Cuma kita tahu nur aja itu, nur Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari nur itu, dari nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
lalu dijadikan oleh Allah SWT Nabi Adam alaihissalam. Jadi diambil dari nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam, manusia lah itu, asal manusia. Nah, lalu Nabi Adam itu dijadikan adalah nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Allah dulu, baru nur Nabi kita. Nabi kita dijadikan dari nurillah tadi, baru dijadikan oleh Allah Nabi Adam, nur Nabi kita. Gitu. Nah, nur Nabi kita. Lalu di tanah-tanah Saripatinya itu diambil kalau menurut hikayat yang ngambil itu adalah Sayyidina Israfil alaihissalam ambil, lalu ditempalah dijadikan Nabi Adam alaihissalam, dan tanah itu pun daripada nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijadikan ciptakan dari nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian lalu ditiup daripada roh apa diberikan ditiupkan roh pada Nabi Adam alaihissalam sehingga jadilah Nabi Adam itu manusia yang bisa bernapas, hidup yang bisa hidup. Nah, nanti Nabi kita SAW, tubuh Nabi kita SAW diciptakan oleh Allah SWT dari tanahnya Nabi Adam alaihissalam. Tanah yang dijadikan Allah Nabi Adam itu diambil untuk tubuh Nabi kita SAW. Nah, jadi rohnya itu nur Nabi kita SAW, Nabi kita nur sendiri nur. Kemudian tanah itu juga nur, sehingga Nabi kita adalah nur. Tubuh beliau itu nur, roh nur. Nah itu. Kemudian kita ini daripada sperma, daripada air mani. Tapi air mani itu terjadi daripada tanah juga. Air mani dari tanah. Air mani itu dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman itu dari tanah. Jadi pada hakikatnya tanaman yang ada ini memang semuanya dari tanah. Jadi kita makan tanah, ya, makan tanah itu. Tapi itu semuanya adalah dari nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah sehingga, kita ini dari sperma, dari air mani. Tapi air mani itu dari tanah. Nah jadi tubuh kita ini juga pada hakikatnya dari tanah, dan juga roh kita ini dari nur. Tanah itu adalah nur. Dan juga tubuh roh kita daripada nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada hakikatnya kita ini nur. Pada hakikatnya itu. Jadi kita daripada mani itu daripada tanah semua dari nur, dan juga roh kita dari nur kita. Jadi pada hakikatnya nur kita. Tapi tidak nur seperti nur Nabi kita, bukan seperti nur Nabi kita. Jauh sekali nur kita. Cuma pada hakikatnya memang dari nur itu kan turunnya. Paham lah itu. Nah, jadi kita ini nur. Jelik-jelik ini dari nur kita ini. Nah, kata apa itu bukan dari tanah, ya, bukan dari mati, dari nur pada hakikatnya. Karena sebenar-benar kejadian kita adalah nur. Nur sebab itu, kita jaga nur ini. Jangan sampai nur itu dikotori. Jangan kita gunakan untuk perbuatan maksiat. Kalau kita berbuat maksiat, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka karena mengotori sesuatu yang sangat indah sekali. Jadi pada hakikatnya tadi kita ini adalah nur itu tadi. Paham sudah tak? Jadi itu jangan kita mengenali hakikat diri kita ini. Siapa sebenarnya diri kita ini? Jadi sebenarnya diri kita ini adalah nur, jalannya gitu. Tapi ada juga orang yang mengenali diri ini dengan itu 4 anasir itu, unsur tanah, unsur api, unsur air itulah, unsur angin lah itu. Kata guru saya dulu, kamu susah itu.
Itu pusing kamu itu kalau mengenal itu, nggak usah pakai itu aja dulu ya dengan jalan lintas itu sudah. Nah, nur daripada nur Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kita pelihara, jangan sampai kita gunakan diri kita ini, umur kita ini digunakan kepada jalan yang tidak dibenarkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini ada modal kita ini itu umur. Kata Imam Ghazali itu modal kita itu umur. Kalau umur tidak ada lagi, sudah habis modal sudah. Dengan modal itu kita bisa nanti selamat. Atau waktu begitu. Allah bersumpah demi waktu, wal asri, demi waktu. Kenapa Allah sampai bersumpah demi waktu? Karena waktu itu luar biasa manfaatnya. Orang bisa kaya waktu juga, ya kan? Orang bisa kaya waktu. Kalau dia tidak bisa menggunakan waktu, bisa jadi miskin. Tiap hari nongkrong aja terus. Biar gerobak doa sehari minta kaya, orangnya nongkrong aja. Jadi bisa jadi miskin. Nah, kalau digunakannya waktu sebaik-baiknya, usaha yang bagus ini bagus usahakan, bisa jadi kaya. Waktu. Bisa jadi orang itu masuk surga dengan waktu juga. Masuk surga. Gunakan untuk terus ibadah. Salatnya tidak tertinggal, ditambah salat sunat. Waktu masih ada masih waktu, lengang masih digunakan untuk baca, untuk zikir, tasbih, untuk salawat. Insyaallah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri. Orang beriman, amal saleh untuk mereka sudah disiapkan Allah surga untuk mereka, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Surga tahu kan? Ibu-ibu surga tahu lah surga. Ibu-ibu tahu surga? Belum tahu. Cuma bisa menyebut aja, mendengar guru-guru kita ada surga, mendengar orang baca Quran terjemahnya ada surga. Itu aja. Oh, surga itu tempat yang tidak bisa dibayangkan. Batu kerikilnya aja, batu kerikil seperti batu merah yang kayak ini aja miliaran, itu batu kerikilnya sana surga itu. Ada artinya, ada artinya. Dunia ini ada artinya. Tidak ada artinya sekali dunia ini. Kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Marahul Labid, dunia ini dibandingkan akhirat itu hanya seperti setitis air. Dunianya setitis air aja diambil dari samudra yang luas, samudra yang tidak ada ujungnya itu. Berapa airnya banyaknya diambil, itu akhirat nanti kekayaan, kenikmatan, keistimewaan, kehebatan, pangkat dan sebagainya di akhirat itu seperti lautan, samudra diambil setitis lalu dibagikan di dunia, mulai dahulu sampai sekarang sampai akan datang setitis itu aja itu dunia. Jadi kan sebenarnya mati-matian dengan dunia mencari yang setitis itu aja. Setitis itu jauh sekali, makanya rugi sekali orang yang dunia tidak menyempatkan untuk akhirat itu luar biasa rugi ya. Kalau sudah asik kita bilang itu lupa sudah. Ya tadi itu. Sampai di mana kita?
Yang sampai kita gunakan adalah waktu kita nih, waktu adalah waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Jadi bisa membuat kita masuk surga kalau kita terus menggunakan waktu kita nih, umur kita ini untuk jalan kebaikan, untuk mendapat keridhaan Allah, untuk takwa kepada Allah, masuk surga. Bisa waktu ini memasukkan ke neraka kalau salah gunakan. Nah, waktu digunakan untuk pekerjaan yang tidak baik, tidak bagus, yang tidak ada manfaatnya, bisa masuk neraka. Kita nanti di akhirat ini, kita sangat sangat penimbang di dalam kitab beliau itu Hidayatus Shaliqin. Kita nanti terbagi kepada tiga golongan di akhirat itu. Tiga golongan. Pertama, golongan orang yang untung. Jadi untung itu bertiga-tiga, ada untung sedikit, ada untung banyak, ada untung sangat banyak. Ada orang yang pas-pasan, ibarat berdagang itu kembali modal. Ada orang yang rugi. Nah, rugi juga bertiga-tiga. Ada rugi kecil, ada rugi besar, ada rugi sangat besar, ada yang serugi-ruginya. Nah, pertama dulu orang yang selamat pas-pasan, kembali modal, ibarat berdagang itu kembali modal. Ada uang 1 juta, diberikan barang, jual apa kira-kira? Ya, jual sayur lah. 1 juta jual sayur lah kira-kira. Beli sayur macam-macam, terong, timun, beli pisang, macam-macam. Sudah, beli habis ke 1 juta, jual. Begitu habis, hitung pas kembali 1 juta. Kita tidak untung. Apa kata orang Banjar itu berbahasa, cium lantai, bau lantai. Kalau cium lantai, bau duit, nah itu aman. Nah itu orang bagaimana? Orang yang hanya mengerjakan yang fardu-fardunya aja, kalau wudu yang fardu aja, salatnya salat fardu aja. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dir, lari sudah. Nah, ada 2 wirid lagi, ada 2 wirid. Nah, yang sunat-sunatnya tidak dikerjakan. Nah, itu nanti kalau dia mati dalam iman, masuk surga juga. Masuk surga. Orang yang salatnya masuk surga, dia iman, pasti iman itu masuk surga. Tapi surganya pas-pasan aja, pas-pasan. Ibadat kata rumah itu RSS lah, RSS. Rumah sederhana. Tapi kalau sederhana surga itu, wah. Kita ini untuk satu orang tuh yang paling rendah surganya itu seluas 7 lapis langit dan bumi. Seluas 7 lapis langit dan bumi itu paling rendah itu. Ini dapat surga itu juga, dan pas-pasan tadi. Nah, kalau yang untung, yaitu banyak mengerjakan yang sunat-sunat. Makin banyak sunat yang dikerjakan, makin banyak untungnya. Dan dia akan dapat surga yang tinggi. Jadi kita ini untuk membuat, untuk mendapatkan surga yang tinggi itu, yaitu dengan banyak-banyak mengerjakan ibadah sunat. Nah, jadi habis salat itu jangan sampai ada baca wirid. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Yang enggak ada dibaca, Allahumma ajirni minan nar kalau sendirian. Kalau jamaah, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nah, makin banyak wiridnya, itu semuanya ada yang diajarkan Rasulullah SAW. Makin banyak itu dibaca, itu makin besar pahala kita, makin tinggi itu derajat surga kita nanti di akhirat itu. Nah, jadi itu ada orang yang sunatnya itu hanya sedikit aja, juga naik surganya. Nah, bagi orang yang
banyak surganya hebat, sehingga itulah nanti kita itu banyak menyesal di sana. Padahal dia sudah masuk surga, kita melihat orang yang surganya itu sangat tinggi. Nah, dia ingat di dunia menyesal, kenapa aku dulu tidak gunakan waktu untuk itu mendapatkan surga. Padahal masih banyak waktu santai-santai itu pada. Kadang-kadang kita habis kerja habis makan, santai ya. Padahal santai itu kalau kita gunakan untuk mempertinggi, untuk nanti membuat tingkatan surga kita banyak. Baca tasbihkan, subhanallah, luar biasa itu. Karena subhanallah itu apa? Nilainya itu nanti dia akan memenuhi timbangan. Subhanallah satu itu aja itu akan memenuhi timbangan. Apalagi tambah alhamdulillah ya. Allahu akbar. Luar biasa itu. Ucapan-ucapan, bacaan-bacaan luar biasa manfaatnya, yang akan dapat kebahagiaan kita nanti di akhirat. Nah, jadi itu kan. Jadi kita tuh banyak nanti disebutkan dalam kitab itu Nasohnya Dunia karangan Al-Alim Al-Allamah Habib Abdillah Al-Haddad. Kata beliau nanti di akhirat tuh kita sudah berada di dalam surga. Kita di dalam surga sudah. Nanti diputar oleh Allah. Waktu kita di dunia ini diputar oleh Allah. Ya, kayak seperti satu kotak lah. Setiap sejam itu sekotak. Sejam sekotak. Jadi kalau 12 jam 12 kotak. Bawahnya mulai jam 6. Itu kotak sampai jam 7. Diputar oleh Allah. Kalau itu kita isi dengan ibadah mulai jam 6 sampai jam 7 itu luar biasa kotak itu bersinar-sinar, sehingga itu tuh sangat bergembira, sangat senang, sangat menyenangkan kita dengan kotak yang itu yang kita isi dengan ibadah tadi. Kemudian begitu jam 8 sampai jam 9 umpamanya kita santai kosong. Nah, di situ sudah menyesal kita. Seandainya itu ada kematian, menyesalkan mungkin mati. Seandainya ada kematian, tapi tidak ada kematian lagi, jadi kita mati. Cuma sangat menyesal, kenapa aku kosongkan waktu itu. Tapi kalau tidak kosongkan, aku akan mendapat keuntungan yang besar. Tapi kalau diisi dengan maksiat itu seperti itu, maka peti itu gelap dan mengerikan. Nah, itu manusia itu penyesalannya luar biasa. Karena bisa dibayangkan lagi seandainya ada kematian lagi itu, pasti mati langsung dia melihat itu peti itu. Terus diputar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita ingin gembira harus dengan putaran televisinya Allah Subhanahu Wa Taala, kasetnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan sampai waktu itu. Allah asli tadi jangan sampai kita sia-siakan, kita isi dengan kebaikan. Kalau kita tidak bisa mengerjakan ibadah waktu itu, ya kita gunakan ibadah untuk membantu orang. Nah, ada orang kesusahan, ada orang pengantinan. Nah itu ibadah juga itu, pahala juga itu bantu. Ya, atau membersihkan jalan atau parit itu. Ya kalau bisa itu kita ada tenaga. Ya, nasihat. Kalau tidak bisa itu menyumbang, tidak bisa mau tidur dengan niat kita untuk nanti kuat ibadah, pahala juga. Sehingga waktu kita itu adalah kosong. Tapi kalau yang paling baik untuk mengisi waktu-waktu kosong itu adalah kita menuntut ilmu, menambah ilmu agama. Itu jangan sampai kita biarkan kita tidak punya ilmu. Jangan sampai diri kita biarkan nur ini dibiarkan tidak punya ilmu. Nah, kita menuntut ilmu agama. Lalu ilmu agama itu yang fardhu ain itu yang dituntut, jangan sampai kita ini tidak punya. Jangan sampai tidak punya 3 ilmu. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, atau disebut dengan ilmu sifat 20 sifat itu, wujud, hitam, batal, khalawan, itu yang kada punya itu adalah untuk mensahkan iman kita.
Jadi ilmu tauhid itu untuk mensahkan iman kita. Tidak sah iman seseorang itu kalau dia tidak punya ilmu tauhid. Ya. Nah, diusahakan itu kita kalau ibu-ibu, musyawarah beromongan, minta dengan ini pengurus-pengurus itu kita siapa guru yang bisa mempelajari mengajari ilmu tauhid. Jangan selalu milih guru. Wajib kita milih guru yang mursyid, yang bisa memberikan petunjuk kita, yang tidak menyesatkan, jangan sembarangan, ya kan? Kan banyak kita ada viral di YouTube. Kadang-kadang guru-guru bisa menyesatkan itu, menyesatkan. Nah, jadi pilih jangan. Wajib kita memilih guru yang tidak menyesatkan. Nah, kedua ilmu fikih. Yang kada punya ilmu fikih itu mensahkan Islam. Jadi fikih itu untuk mensahkan Islam. Belum lagi sah Islam itu kalau kada punya fikih. Itu menurut imam kita, Imam Syafi'i. Dan menurut apa yang diterangkan oleh Syekh Ma'alim al-Alama min awliyaillah Abdullah al-Haddad dalam kitab Al-Hasaniyah. Itu untuk mensahkan Islam kita, untuk ilmu fikih. Ilmu tentang ibadah zahir, kayak masalah air, masalah wudu, masalah sembahyang itu yang sampai kada punya itu. Nah, kemudian ilmu tasawuf yang kada punya, ilmu akhlak, ilmu untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, jangan punya, jangan sampai tidak punya. Itu untuk mensahkan pahala ibadah kita. Jadi kalau orang itu kada punya tasawuf, itu bisa juga ibadahnya nanti sah ibadahnya, tapi pahalanya hilang. Kada dapat pahala begitu dan sampai dapat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa semuanya? Kata Allah, kamu semuanya itu kada beres, hatimu kurang bagus, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai tidak diisi diri kita ini, nur kita ini jangan tidak diisi dengan tiga ilmu itu paling kurang itu. Ya. Nah, kalau mereka anak-anak kita yang sekolah mengaji, nah itu isi dulu. Tapi intinya juga tiga ilmu itu: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu fikih untuk mensahkan iman, ilmu fikih untuk mensahkan ibadah, mensahkan Islam, ibadah itu Islam. Mensahkan Islam. Kemudian ilmu tasawuf untuk mensahkan pahala kita, supaya pahala itu jangan hilang. Nah, itu kan itu asri tadi itu, asri itu kalau kada digunakan asri itu rugi luar biasa. Makanya sambungan dengan asri kata Allah, demi waktu asar, demi waktu asar. Jadi ada yang ditafsirkan waktu asar, ada yang mengartikan waktu aja, demi waktu aja. Nah, demi waktu. Nah, innal insana, sesungguhnya innal insan itu alif lamnya itu alif lam istighfar, artinya menghabiskan seluruh manusia itu rugi, seluruh manusia rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman yang rugi, wa amilus shalihat, amal saleh. Nah, keluar amal tidak saleh. Kalau amal tidak saleh rugi juga. Beriman tapi amal tidak saleh rugi. Iman, amal saleh. Wa tawassaw bil dan selalu berwasiat. Saling memadahi, ujar banyak memadahi, menasihati. Saling menasihati dengan hak, dengan kebenaran, dengan yang benar. Nasihati. Kalau ada melihat kawan-kawan kita salah itu, ini nasihati, nasihat. Yang namanya nasihat itu tidak langsung ditegur di hadapan. Nah, nasihat bawa ke sana. Nah, kamu salah, kamu jangan begitu ini. Nah, itu nasihat. Nah, itu nasihat bil haq. Tapi kalau kita menasihati dengan orang, itu kada bil haq lagi. Soalnya itu bisa tersinggung perasaannya. Jadi nasihat itu jangan sampai menyinggung perasaan, nasihat. Nah, dan kebenaran, wa tawassaw bis sabr,
dan memberikan nasihat dengan kesabaran. Apa? Ya, kesabaran. Sabar. Kenapa? Jadi sabar rencana. Karena sabar itu separuh agama, separuh iman itu. Sabar itu separuh iman. Memang kalau sabar itu, kalau menyebut sabar enak aja, sabarnya, sabar. Tapi coba praktikkan tuh sabar itu. Ya, itu kadang-kadang kita pindah ke batu yang agak tajam aja, tolong aja. Perhatikan luar biasa sabar itu. Makanya ada dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, "Idza asabtu kata Allah Subhanahu wa taala, idza asabtu musibatan li 'abdin min ibadi, faqabbalahu bi sabrin jamil, ahyaitu an uqima lahu mizanan aw ansubahu diwanan yaumil qiyamah." Apabila aku timpakan musibah itu kepada hambaku. Musibah itu termasuk corona tadi itu. Ini hilang sudah corona, apalagi baca maulid ini ada lagi. Nah, ketimpakan musibah, lalu dia terima dengan sabrun jamil, sabar yang indah. Sabar yang indah itu kayak Nabi Yakub tuh begitu diberitakan Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Beliau apa kata beliau? Sabrun jamil. Sebenarnya tidak mengeluh, tidak menangis sama beliau, hanya kepada Allah aja, mengadu kepada Allah. Nah, yang sebenarnya tidak mengadu pada siapa-siapa. Sakit tidak mengadu pada orang, hanya kepada Allah. Ya Allah, hamba sakit apa itu? Sabrun jamil. Maka kata Allah, aku nanti malu untuk menegakkan timbangan. Artinya tidak ditimbang lagi amalnya, tidak timbang. Nah, dan aku malu juga untuk membuka catatannya. Artinya kayak tidak dihisap, tidak ditimbang dan tidak dihisap lagi. Masya Allah, langsung masuk surga. Begitu hari kiamat tidak ada dahulu haranya, begitu berada hidup masuk apa? Ada di depan surga. La ilaha illallah, luar biasa itu. Ya, kalau sudah ditimbang, apalagi bertele-tele timbangannya, hitungannya bertele nomor, itu namanya su'ul hisab. Su'ul hisab itu jahat, hitungannya jahat. Seset lagi seset Rp1 dihitung. Ini kemana kamu ambil, kemana bawa ini, mana belanjanya? Bertele-tele. La ilaha illallah, itu luar biasa. Itu namanya su'ul hisab. Karena hisaban yasirah itu hisab yang ringan, itu kita mudah-mudahan bisa. Jadi ada nanti hisaban yasirah, ada hisaban syadidah, ya su'ul hisab, kemudian ada bighayri hisab. Separuh umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau sepertiga umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak dihitung, tidak dihisab. Kemudian sepertiga lagi itu dihisab, tapi hisabnya hisab yang ringan. Nah, hisab ringan itu Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, oke, Pak hisab yasirah. Bagaimana hisab yang ringan itu? Kata Rasulullah, al-mu'aradah, hanya ditunjukkan aja. Nah, catatannya itu kan, mana catatanmu? Tunjukkan ini. Ayo surga. Yang ibarat orang polisi kita menjaga apa namanya itu, razia SIM itu, mana SIM? Kalau betul-betul itu gimana takut dulu. Tapi kalau mana semua ini mana kita biar ini aja minta pada Allah. Hisaban yasir aja sudah, nggak usah bila dihisab tuh. Tapi kalau bisa bila dihisab kita minta kepada Allah SWT. Nah, luar biasa. La ilaha illallah. Nah, ada soal hisab, nah itu alhamdulillah itu bertele-tele itu. Nah, tapi ada lagi satu yang juga dihisab, tapi masuk neraka. Ya, orang kafir. Nah, itu nama rugi Pak Belajar. Rugi. Orang yang rugi itu orang yang tidak cukup yang fardunya tadi. Nah, salatnya itu kada pas 5 waktu, tidak cukup 5 waktu. Salatnya maghrib isya aja, subuhnya kada lagi salat. Nah, atau zuhur aja asalnya tidak salat lagi. Nah, itu rugi. Atau puasanya kurang,
puasanya kurang sehari, rugi juga. Mestinya sebulan puasa, tapi 29 aja, rugi luar biasa. Bu, ibu sering tuh yang puasa ini nawar, apalagi tuh mengandung, melahirkan, ibu-ibu nawar, guru bisa turun bayar pijah aja. Nawar. Ini yang kasih tahu karena rahasia puasa. Dikit lagi. Dah di 12 sudah. Nah, puasa itu, nah ada puasa hari-hari, ini puasa hari-hari lah, puasa hari-hari itu biasanya satu hari balasannya dibalas 10 juga. Satu hari itu kebaikan terus kebaikan dibalas 10 oleh Allah SWT. Kalau kita puasa pada bulan haram itu 4 bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Kalau kita puasa di 4 bulan ini, sehari puasa itu sama dengan berpuasa sebulan di bulan lain. Ya, sehari berpuasa di bulan haram itu sama kita berpuasa sebulan di bulan yang lain. Nah, luar biasa lah. Jadi kalau umpamanya kita berpuasa sebulan, berarti sebulan kali 30. 30 kali 30 berapa itu? 900. Nah, tapi kalau berpuasa Ramadan sehari sama berpuasa sebulan pada bulan haram. Jadi dikali lagi 900 kali 300 lah kan? Berapa tuh? Hitungnya sudah pakai itu. Luar biasa. Jadi kalau ketinggalan sehari aja Ramadan itu la ilaha illallah. Nah, kalau 9 qada setahun maka kata sebulan satu hari tuh. Ini qada setahun itu masih belum lunas. Nah, tapi kalau kita puasakan terus bulan Ramadan itu sebulanan, luar biasa. Itu luar biasa. Kalau bisa ditayangkan lagi itu. Nah itu Ramadan puasa. Jadi jangan sampai itu ditinggalkan. Kalau ditinggalkan yang fardu itu maka itu rugi. Makin banyak yang fardu ditinggalkan, makin banyak rugi. Kalau kadang mengerjakan yang fardu, waduh ruginya kada ketolongan lagi sudah. Nah, luar biasa itu. Nah, itu. Jadi paling banyak